Ketemunya saya dengan Next Carlos diawali dengan sebuah DM. Oh iya. Ada DM masuk. Bang Panji, apa ya? Lu DM-nya gimana ya? Gue lupa deh. Bang, gue lihat lu lagi. Oh iya, promo. lagi keliling-keliling YouTube. Terus Next Carlos nawarin saya untuk hadir di YouTube-nya dia. Ya jelas saya mau. Subscriber Bapak ini berkali-kali lipat punya saya. Legendaris Anda ini hitungannya ya? Oh, enggak juga sih. Masa? Bener, kalau dibilang di YouTube, gue tuh masih angkatannya yang udah baru-baru. Angkatannya si Atta baru naik tuh. Kalau yang lama-lama kan Oh, kayak emang Atta hitungannya baru ya? Oh iya. Maksudnya yang paling lama banget kan Jovi. Ya. Pas Atta yang pas Atta naik, nah gue baru masuk tuh zaman-zaman situ. Ngomong-ngomong, jadi kan gini ya. 2017 berarti gue. Gue emang jarang banget nonton YouTube orang. Itu siapapun. Iya. Oh. Cahyadi Corbuzier tidak saya subscribe. Dan saya tidak tonton YouTube Anda Deddy Corbuzier kecuali kalau ada Regen. Kecuali ada Regen. Iya. Karena kalau ada Regen datang bukan untuk klarifikasi. Regen datang untuk lucu-lucuan. Lucu-lucuan ya. Sisanya untuk klarifikasi keblunderan. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gue YouTuber nggak modal, karena gue cuma modal handphone, dia juga nggak modal. Dia cuma bermodal keblunderan masyarakat. Keblunderan masyarakat. Tapi ada klarifikasi. Iya betul. Tapi Anda, iya. Berapa subscriber lu? 3,2? 3,2an. Yang isinya disebutnya apa sih? Mamen, gue panggilnya subscriber ya? Iya, subscribernya. Mamen, gue panggilnya Mamen. Mamen ini nyampe ke 3, sekian itu dalam proses berapa lama? Gue mulai YouTube tuh 2017. Wow, 2017, 3 tahun? Iya, masih baru-baru banget sih. Kemarin gue merayakan 11 tahun jadi YouTuber, bro. Gua 11 tahun? 11 tahun gua. Tidak nyampe 1 juta saya. Nah, sekalian, karena gue belum pernah ketemu sama YouTuber atau content creator yang berbasis makanan kuliner gitu. Oh gitu? Iya, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah ketemu, nggak pernah sempet ngobrol. Lu adalah orang pertama, jadi gue pengen tahu. Apa tuh? Emang kalau makanan secepat itu ya? Atau gimana? Nggak juga sih, maksudnya banyak, kalau gue lihat juga banyak yang berangkatnya bareng sama gue tuh, maksudnya angkatan gue gitu, tapi ya mungkin nasibnya nggak kuliner gua. Kuliner juga. Lu memulai semua, karena gue sempat ngelihat yang di Cahyadi. Iya. Lu dulu apa, jualan Muay Thai? Ya, bukan, gue dulu sales manager coy. Sales manager di tempat gym. Oh iya. Gold gym, kayak gitu-gitu. Terus lu tadinya ikut nemenin teman lu bilang, lu lah bikin sendiri gitu. Jadi gini, jadi dulu ada satu YouTuber, dia tuh kontennya tuh keliling Indonesia. Kenapa bilang dulu? Sekarang udah nggak deh? Udah selesai. Dia kontennya, maksudnya konten keliling Indonesia udah selesai. Oh. Jadi konten dia tuh keliling Indonesia gratis. Nah, dari Sabang sampai Merauke. Selesai, bro, dia. Wow. Dia waktu itu gua DM kan, gua email dia, gua bilang gua juga pengen ini dong, maksudnya pengen keliling. Dari dulu kan gua pengen keliling, tapi nggak ada teman kan. Terus udah tua juga, gua udah 32, teman gua udah berkeluarga, udah bekerja dengan baik. Gua ajak keliling Indonesia nggak jelas kan, nggak ada yang mau. Terus lagi masa-masa inilah, lagi masa nggak bagus, kayak depresi gitu. Siapa? Dia apa lu? Lu nya. Jadi gue butuh ini buat apa? Apa ya? Biar bahagia. Bisa dibilang kayak gitu. Soalnya gue dulu waktu pas itu tuh kan kerjaan semua nggak, tabungan gue habis. Gue usaha kan gagal kan. Terus bokap meninggal kan. Pokoknya nggak ada duit lah, bener-bener nggak ada duit. Gue di rumah terus tuh, uring-uringan, nggak mau keluar. Akhirnya gue, ya itu, ada orang kan, dia keliling Indonesia gratis. Ricky Santoso namanya. Ricky Santoso. Jadi gue email dia, gue bilang gue mau barengan dong, gitu, keliling-keliling ini. Terus dia lu nawarin diri aja gitu? Terus dia juga balasnya cepet udah, oke. Oh ya? Gue nyusul dia udah ternyata udah dari Aceh. Jadi gue nyusul
ke Kuala Namu, Bandara Kuala Namu dengan bawa duit 500.000 kalau nggak salah. Jadi kan terus nyusul lagi gila. ke daerah kecil lagi berapa jam? 6 jaman gitu ke daerah kecil buat nyusul dia. Jadi abis itu dari situ udah keliling-keliling. Ini orang nggak kenal lu kan? Enggak, gue juga nggak kenal. Kok lu sama-sama, kalau lu ke dia kan lu mungkin mantau dia, jadi lu... Iya, gue lihat dia... Dia kan nggak tahu lu, kok Iya, dia betul. ngebuka resiko itu? Tapi, Emang orangnya baik, orangnya naif? baik sih, nggak tahu. Baik dia, jadi maksudnya dia ternyata waktu itu juga dia bilang kalau ada yang mau ikut, kabarin juga. Pas banget, terus gue email kan. Habis itu nggak cuma gue, ada satu lagi, ada satu orang lagi. Gitu. Jadi ya udah kita berkeliling dari orang yang nggak kenal gitu, jadi tiap hari bareng mulu. Pisahnya pas boker doang. Dan itu adalah pemantik lu untuk mulai bikin sendiri. Iya, dia juga yang bilang lu bikin channel aja, kata dia. Lu bikin channel YouTube aja. Nah, gue bilang apa ya, channel apa nih? Makan aja lah, mumpung kita pindah kota tuh makanan beda-beda. Bikin channel makan aja. Oh, jadi sempat paralelan gitu lu masih sama dia, terus lu juga bikin konten makan untuk lu sendiri. Pinjam kamera dia, dipinjemin. Emang baik sih orang. Bener, baik itu orang berarti. Nah, terus gue tuh selalu penasaran. Kayak tadi waktu gue mau makan, ditahan dulu bang. Kalau YouTuber kuliner agak lama dulu nih. Oh, gambar-gambar. Betul, di shoot dulu, beauty shootnya dulu, sampai makanan udah dingin baru makan. Nasibnya begitu. Nah, apalagi nasib timnya. Timnya nunggu Nunggu dulu, saya makan dulu, udah selesai, baru makan dia. Ya. Dan waktu Tapi tetap makan ya, banyak yang ngomong tim ini gue nggak dikasih makan, kurang ajar. Ya masa gue shoot tim gue lagi makan, kan gue yang Robert kok tadi gue ngelihat emang baik, beliau baik. Cuman yang bikin gue bingung adalah pada tahap apa lu bilang, karena banyak gue sering terima pertanyaan soal scaling up. Pada tahap apa lu mulai ngerasa, oh gue butuh bantuan, gue butuh orang lagi gitu. Setelah jalan berapa lama, atau indikatornya apa? Karena kalau misalkan lu bisa sendirian di awal, asumsinya kan lu Kenapa bisa nggak aja terus-terusan gitu? Kecuali misalnya kayak bapak ya. iya, atau misalnya kalau saya kan terlalu nggak ada usahanya, cuma naruh begitu doang, nggak ada edit ya, gitu. simple banget. Apakah karena misalnya, gue mau naik lebih sering kontennya sehingga gue butuh tim, pertimbangannya untuk scaling up apa biasanya? Halo, mau ngasih tahu aja bahwa penjualan tiket untuk sejumlah kota Komodo Menoi World Tour di tahun 2020 ini akan dibuka tanggal 20 Agustus. Itu mencakup kota Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. 5 kota tersebut akan buka penjualan tiket lagi tanggal 20 Agustus. Untuk 4 kota tadi yang di awal, itu periode Wong Soyudan. Untuk Jakarta, periode pre-sale. Karena Wong Soyudannya udah tanggal 20 Juni kemarin. Nah, untuk harga tiketnya, dan ada kelas-kelas tiket apa aja, berapa harga masing-masing kelas tersebut, bisa lu baca di tersinggung-oleh-panji.com. Sekali lagi, 20 Agustus untuk Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. Dibukanya jam 12 siang waktu Indonesia Barat di loket.com, seperti yang kemarin juga di Jakarta. Nah, yang gue mau ngingetin adalah bahwa kalau emang lu mau beli tiket, pastiin jam 12 lu langsung sikat aja dulu. Karena berangkat dari pengalaman kemarin, kendati pun lagi di pandemi seperti ini, penjualan tiket Istora Senayan di periode Wong Soyudan kemarin sangat cepat di luar perkiraan gue. Jauh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3.300-an tiket habis terpesan. Kurang dari 1 menit. Baru gue rilis, kemudian gue mau bilang, mau posting di Instagram, oke udah bisa dibeli. Tiba-tiba ada yang DM, bang kok udah nggak bisa dipesan karena kurang dari 1 menit habis terpesan. Lalu orang yang pesan udah pada mau bayar dan ngelunasin dalam waktu 3 jam habis terjual 3.300 tiket. Nah, ini berarti antusiasmenya masih sangat besar dan sebaiknya lu nggak ditunda-tunda, jadi agak diburu-buru gitu kalau mau beli tiketnya ya. Sekali lagi, tanggal 20 Agustus untuk Makassar, Denpasar, Balikpapan, Palu, dan Jakarta. Jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Untuk informasi atau pertanyaan, silakan arahkan ke Comika ENT. Akun Instagram Comika ENT, Komika Entertainment. Segitu aja dulu, gua lanjutin videonya. Jadi, dulu deh. Pertama ya, dulu gua masih one man show tuh. Nyuting sendiri, megang-megang.
ngedit sendiri, belajar ngedit gue, terus publish sendiri, terus mulai masuk email, balas sendiri juga, mikirin konten sendiri juga, sampai di tahap wah kayaknya udah butuh tim gitu. Maksudnya gue pengen hidup gue kan balance, gue udah lumayan, gue udah mau 34, gue pengen telat nih kalau dibilang untuk ukuran berhasil tuh, sebagai orang yang berhasil tuh gue telat gitu. Nggak ada lah bro. Iya. Kolonel Sanders saja suksesnya udah tua. Ya kalau di compare dia, gue sih cepet sih. Cepet banget sih dia. 65 baru suksesnya. Oh, jangan sampai. Terus kayak gitu? Jadi gue lihat udah mulai gue merasa udah mulai nggak ke handle sendirian, baru gue mulai hire tim. Tapi itu juga satu-satu. Pertama dulu, editor. Udah pasti edit. Itu yang paling menyita waktu tuh edit, ngedit kan. Jadi ngedit paling menyita waktu, bisa seharian lah kalau buat ngedit. Kadang-kadang gara-gara ngedit jadi nggak bisa keluar untuk bikin lagi. Betul. Jadi waktu kita habis buat ngedit gitu kan. Jadi gua hire editor dulu. Habis itu videographer. Habis itu mulai admin apa manajer gue lah, dia buat balas-balasin email. Udah satu-satu, sekarang udah ada desain grafis, udah ada PA, gue juga ada. Berarti total berapa orang yang terlibat untuk bantuin lo? 456 tujuan. Dan itu apakah salah satu alasannya lu mulai rekrut, dan rekrutnya satu-satu adalah karena lu mempertimbangkan harus masuk akal dengan AdSense yang lu terima atau enggak, atau karena kalau gue kadang-kadang suka bilang sama ada orang-orang baru mulai udah langsung pengen banyak tim, dia bilang dan alasannya terbenarkan karena ada banyak hal yang dia bilang dia nggak bisa, tapi kata gue gue takutnya lu malah luka keuangan gitu, iya, malah jadi nggak bahagia ngerjain juga. Tapi itu bisa, gue tadi pengen ngomong, tapi itu untuk orang yang nggak ngejar duit itu nggak bisa juga ya, jadi itu keluar duit juga jadi gue sendiri baru mulai hire orang tuh kalau gue ngerasa kalau misalnya gue hire satu orang ini terus gue keluar duit untuk dia masih nggak terbebani. Mulai nambah lagi 2 orang masih belum terbebani. Sampai sekarang 6-7 masih nggak terbebani gue. Jadi pas mereka ya pokoknya pas kemarin orang udah mulai PSBB kehilangan kerjaan, ini semua masih pada ngikut gue. Terus seperti yang nonton mungkin mulai yang YouTuber kuliner, dia yang makan mulu gua nih dari tadi nih. Jadi gua penasaran. Untuk orang yang pekerjaannya makan, hiburannya apa? Ya hiburan apaan maksudnya? Kalau untuk gua makan kan hiburan. Nyari makan nih kan hiburan. Buat lu kan ini kan pekerjaan. Kayak penyanyi kan kerjanya nggak karaoke. Iya dong. Gitu. Kalau pekerjaannya penyanyi, jarang-jarang dia karaoke. Orang gua kerjanya nyanyi, ngapain gua ke karaoke untuk hiburan? Makanya gua pelawak, hiburan gua cari makan. Masa hiburan gua apa ya? Kalau misalnya gitu. Contohnya kayak gitu, mungkin hiburan gue nonton. Gue suka nonton film, nonton stand up, ya. Makanya saya kenal Anda semua. Pembeli comika.id. Oh iya, semua digital download saya beli. Mantap, terima kasih banyak. Dan buat ini, karena waktu itu gue kan wisata religi, gue ke Yerusalem. Itu kan, ininya lama tuh pesawatnya. Apa ya ini? Gue tuh orang yang nggak bisa tidur di pesawat. Gue kadang suka iri sama orang yang bisa tidur di pesawat. Saya gampang. Gampang ya? Gampang sekali. Iya, gue nggak bisa, makanya nonton apa ya? Cabin pressure-nya kali ya? Atau suaranya atau apa? Nggak bisa aja, gue nggak bisa tidur duduk gitu. Tidur nggak bisa. Coba berdiri deh. Mungkin bisa. Jadi gue download, gue beli semua digital download. Jadi dari yang 5-5 gue beli. Jadi gue nonton. Yang itu kan jangka waktu berapa tuh? Dari pertama Mesake Bangsaku ya? Iya, durasinya? Nggak, maksudnya jangkanya? Jangka timeline untuk dari Mesake Bangsaku sampai Mesake Bangsaku 2013, Pragiwaksono 2019. Berarti berapa? 6 tahun. Dan itu gue nonton 1 hari. Jadi gue bisa merasakan perubahan. Iya. Wah, makin matang tuh kelihatan. Lo harus lihat dari Bhinneka Tunggal Tawa. Caur bener itu kalau dari Bhinneka Tunggal Tawa. Yang di itu apa? Yang di kayak di room kayak di restoran itu apa sih? Yang gitu yang soal nasi goreng itu di yang kedua bukan sih? Tour yang kedua bukan? Atau yang pertama ya? Yang mana ya? Yang kayak di restoran.
Iya, tempatnya ya kalau buat gua sih gua lihat tempatnya kayak Ada pilar-pilar di belakangnya. Iya, pokoknya Itu yang kedua, mereka dalam bercanda. iya. Yang beat lu nasi goreng di China. Oh ya, coba gitu. Oh iya itu di Mesake Bangsaku ya. Sorry itu di Merdeka dalam bercanda. Ya itu yang kedua ya. Yang kedua betul. Itu gue liatnya kayak lagi di restoran. Ini museum itu. Oh, museum nasional. Tapi emang bukan tempat pertunjukan. Pas gue lihat, gue datang ke museum, gue bilang itu pilar-pilarnya bisa jadi backdrop panggung. Terus gue bikin. Tapi saya menyesal. Mohon maaf penonton Mereka bercanda tuh gak enak banget nonton di situ. Gemek. Terus emang bukan tempat pertunjukan, tapi gue paksa jadi tempat pertunjukan gitu. Ya karena gue nontonnya dalam sehari, jadi gue lihat. Emang berapa lama, Yusam? Oh, itu kan bisa dari Indonesia ke Qatar dulu. Qatar habis itu aja berapa ya? 7-8 jam ya. Habis dari Qatar ke Mesir dulu kan, habis Qatar ke Mesir. Itu bisa 3-4 jaman total. Jadi lumayan sih. Tapi gue kan nggak nonton mulu. Ya. Justru itu mantu gue tidur juga sih bang. Tonton lama-lama nggak lucu nih si bangsat. tidur ntar gue bangun tadi sampai mana ya gue mundurin lagi lagi. Kalau gue di pesawat sih relatif gampang. Gue selalu bilang long flights itu kayak hidup di kosan, cuman tidur, makan, nonton, tidur, makan, nonton. Tapi gue nggak bisa, gimana pun caranya gue nggak bisa. Makanya gue suka iri kalau orang itu, aduh lelap pengen gue bangunin, temenin gue dong. Oke, tapi terus sebagai YouTuber yang udah 3 komaan, terus kontennya makan. Tampaknya nggak pernah, atau mungkin gue ngeliatnya dari luar ya, tampaknya nggak pernah ada tekanan untuk mendapatkan views banyak ya. Gue perhatiin views lu stabil sekali ya. View gue cukup stabil, tapi bukan berarti aman terus gitu. Maksudnya kayak yang lu pikirin apa tuh kalau misalnya lagi kayak gitu tempat makannya? Jadi supaya viewsnya konsisten sebagai YouTuber yang fokus di kuliner, strateginya tuh lebih ke apa? Apakah harus harus otentik tempatnya, atau harus yang lagi ngetren atau apa sebenarnya? Kalau yang ngetren yang viral, gue justru kalau gue lihat dulu nih kalau yang viral nih teman-teman yang lain udah pada bikin, gue nggak mau bikin gitu. Tapi gue tuh selalu lihat tempat, misalnya tempat otentik. Maksudnya kalau kita masuk ke restoran tuh nggak ada sesuatu yang bisa dijadiin video. Menurut gue mungkin makannya enak banget, tapi nggak menarik. Jadi konten tuh nggak menarik. Gitu. Jadi makanya gue lebih seneng street food karena secara konten tuh dikemasnya menarik. Gitu. Jadi gue milih dulu, riset dulu tempatnya kayak gimana sih. Gue pantau ini waktu Bang Panji ngajak ke Micabi terus gue lihat dulu, lihat dari Google Street Food, dari YouTube orang. Oke, kayaknya lolos lah. Karena nanya sama gue tadinya, lu nanya sama gue soal makanan yang apa gue makan waktu zaman gue kecil atau zaman yang bisa bikin nostalgia. Gue juga demen yang ini, maksudnya makanan enak tapi orang nggak banyak tahu. Itu gue paling demen tuh datengin. Jadi gue angkat kan, jadi pada tahu, jadi rame. Jadi si penjual terbantu juga. Gue bilang sama Next Carlos, saya lama kuliah di Bandung kan, jadi yang kalau lu ke Bandung gue bisa banyak banget gue sebut deh. Tapi di Jakarta gue bingung, akhirnya gue ajak ke sini aja di tempat makan mie Gurus favorit gue di Pulau Mas dekat Don Bosco. Nah berarti pasti ada tempat-tempat yang walaupun mungkin lu nggak bisa ke sana lagi karena kesibukan, ada makanan-makanan yang kangen. Iya bilang, gue inget nih waktu di misalnya ya di Pontianak makanan enak banget, gue jadi pengen balik ke sana gitu. Apa aja tuh tempat-tempat kayak gitu? Boleh nggak seorang YouTuber kuliner spesifik ngomongin soal apa yang jadi subjektivitasnya dia? Itu sih tergantung masing-masing ya. Iya, takutnya kan orang, misalkan lu pernah nge-review 50 tempat makan mie ayam, terus lu hanya nyebut yang di Pontianak tuh mie ayamnya paling favorit gue. Yang lainnya mungkin agak-agak. Makanya gue ada level namanya nggak ada obat. Itu kalau gue udah ngomong kayak gitu tuh, itu kayaknya udah nggak ada lawan. Mie ayamnya tuh udah nggak ada lawan gitu. Atau nasi gorengnya tuh udah nggak ada obatnya lah buat menyaingi ini gitu. Jadi gue ada istilah itu, nggak ada obat gitu kan buat makanannya. Tapi gue pasti ngomong kalau makan yang paling enak tuh di mana. Gue bilang ini kalau bisa sama kayak yang di itu. Tapi kan memang tiap daerah kan berbeda. Gue bilang yang makanan ini di Pontianak, misalnya nasi goreng paling enak tuh di Pontianak, namanya nasi goreng Iin. Gue dari dulu suka itu. Mungkin karena gue SMP SMA di sana,
Jadi lu gue SMP gedenya SMA di Pontianak. Pontianak. Karena di sana, jadi menurut gue itu enak. Gue coba nawarin ke orang-orang, kan penonton gue banyak yang makan sana. Beberapa ada yang suka, beberapa ada yang nggak cocok lidahnya. Jadi berarti balik-balik urusan lidah. Kalau gitu untuk lu nasi goreng nggak ada obat apa? Ya itu yang buat gue. Iin. Iin yang Kalau mie ayam nggak ada obat? Gue mau listing satu-satu, mau gue samperin satu-satu. Mie ayam itu, tuh, mie ayam kebanyakan yang non halal sih. Nggak apa-apa. Yang nonton juga kan bukan cuma muslim. Yang muslim juga banyak ngomong makan babi, Anda saya tahu. Tersinggung oleh panji.com. Kalau mie ayam tuh banyak sih sebenarnya. Gue tuh sukanya mie ayam yang keriting. Oh, yang keriting. Kecil, tebal tapi keriting. Kayak mie keriting pematang siantar gue suka. Oh, mie keriting di ini ya, di Moy. Moy itu kan di bawahnya ada pasar makanan. Di Moy di mallnya. Di mallnya, di mall. Tapi lo kalau ke bawah tuh ada makanan. Dulunya sih kayaknya masuk GoFood Festival ya. Tapi GoFood Festival kan udah tutup. Ada satu, ini bini gue juga yang ngajak. Bini gue yang paling tahu dah tempat-tempat makan kayak gitu. Terus dia nggak gerobak, jadi emang di dalam mall. Tapi makannya mie 3 warna. Mie-nya ada hitam, kuning, sama hijau. Kayaknya gue pernah denger deh. Gue makan itu gokil sih, enak sih. Enak banget ya? Iya, malas aja ke mall-nya soalnya masih ke mall, parkir, tuh segala macam ya. Tapi itu enak sih. Kalau dia depot-depot kayak begini, lu nyamperin. Gue rada bukan males ya. Lebih memilih tempat makan atau kopi yang tidak dalam mall. Karena lebih gampang parkirnya. Ini tempat cuman ini aja gitu. Iya. Mall tuh keramaian hanya untuk misalnya nyari tempat makan, gue harus ketemu orang sebanyak ini, pusing gue. Kalau ini sate kambing. Sate deh. Sate gue di Tegal, sate kambing Wendy's. Sate kambing Wendy's? Tahu nggak? Nggak tahu gue, tapi namanya lucu. Iya, Wendy's. Namanya Wendy's. Sate kambing Wendy's itu sate kambing muda. Jadi kambing yang baru kambing yang masih di bawah 7 bulan gitu. Masih nonton Atta Halilintar. Iya. Kambing muda. Masih muda. Masih belum tahu mau jadi apa dalam hidup. Betul. Buru dimakan sama manusia dia. Yo, ditusuk-tusuk di tempat langsung. Wah, itu nikmat banget nih. Itu nggak dibumbuin. Oh, kayak ini. Kambingnya nggak dibumbuin. Kayak kelatak. Mirip kelatak ya, mirip kelatak Pak Pong di Jogja. Ya, saya geng Pak Bari. Oh, Pak Bari. Saya Pak Bari. Pak Bari idolaku. Gue balik-balik sana mulu. Oh, tapi itu sate di mana bilang Wendy's? Wendy's Tegal kayak nggak salah Tegal. Oke. Oh, dia nggak dibumbuin. Jadi dia enaknya dari kambingnya. Tapi begitu dimakan itu daging kayak dibumbuin, kayak di marinate tau nggak? Padahal kata dia sih nggak. Gue kayak curiga. Dia dia nggak ngaku kali ya. Lu marketing kali ya. Sedikit lebih beda. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul sekali. Oh gitu. Terus tadi sate kambing, apalagi yang gua suka ya? Soto misalnya, soto ayam, soto Betawi atau soto yang lu suka? Soto. Gua kan bukan penggemar kuah-kuahan. Oh, lu nggak makan kuah-kuahan sebenarnya? Makan tapi bukan pilihan utama. Goreng-gorengan iya. Makanya begini gue. Soto. Kayaknya soto Cahar. Soto Cahar. Kayaknya gue pernah dengar nih. Surabaya cukup terkenal. Kalau lu turun dari bandara, biasanya orang-orang mampir tuh sama lu tuh. Iya. Bandara iya, bandara kalau Surabaya. Kota yang menurut lu paling menyenangkan secara kuliner buat lu pribadi? Menyenangkan secara kuliner ya. Kayak misalnya nih gue nih. Sebenarnya kota Indonesia tuh luar biasa sih, hampir semuanya kulinernya gila-gila. Makanannya gitu. Gila-gila dan kayak nggak bisa di-compare gitu tau nggak? Iya, makanya betul. Makanan ini tuh enak dengan ciri khasnya, ini enak dengan ciri khasnya, jadi nggak bisa di-compare. Kayak buat kalau gua ke Medan atau ke Bandung atau ke Surabaya, ke Solo, nggak pusing tuh soal makanan. Kayaknya lu yang lu sebut itu makanannya enak-enak. Iya, enak semua itu. Tapi Pontianak juga tuh, Pontianak tuh ada satu area kayak Chinatown-nya tuh. Mimi semuanya atau apa ya, bukan Chinatown sih. Gajah Mada? Nggak tahu gue namanya. Pokoknya gue cuma diajak ke situ. Itu juga banyak. Palembang, karena gue orang Palembang ya. Palembang juga. Mialoy. Aduh. Kalau buat lu sendiri kota yang. Oh, ini Mialoy enak tuh. Oh, Mialoy enak. Tapi kan. Iya betul sekali. Tidak untuk Anda kan? Untuk Anda boleh. Anda boleh sih. Iya. Buat saya tidak boleh. Buat Anda terserah Anda. Mialoy ya. Mialoy. Nah, kota yang setiap kali lu kota itu, walaupun tapi gua rasa
YouTuber kayak lu kemanapun bakal jadi konten ya. Ya karena Iya. kan makanan daerah gue. Iya, iya. Jadi kemana juga ada. Tapi kota yang menurut lu ini satu kota nih, gua banyak banget bikin konten di sini karena banyak banget yang enak-enak gitu misalnya. Favorit lu. Jogja tuh kadang-kadang menurut gua rada limited. Kayaknya Iya loh, jadi kalau benar juga sih Jogja, Iya. apalagi makannya manis-manis kan. Iya, maksudnya range-nya tuh itu, paletnya itu. Iya. Nah, gue kalau tiap ke daerah itu, kalau misalnya gue minta rekomendasi, kebanyakan tuh orang ngasihnya tuh yang kalau gue googling juga dapat gitu loh. Maksudnya, gue nggak mau yang kayak gitu. Maksudnya, jadi gue gue googling bukan mau nyamperin tempat itu. Justru tempat itu yang gue hindarin. Misalnya 10 makanan favorit Surabaya. Iya, iya. Gue googling. Udah pasti rawan setan kalau samperin tuh di Surabaya tuh. Pertamanya tidak, tapi karena di bawah subscriber, itu rawan setan. Oke, boleh. Iya. Tapi enak, rawan setan enak. Enak. Di Bebek Sinjai enak banget. enak banget. Ini juga nih di Surabaya. Gua nggak tahu. Kayaknya sini terkenal. Bebek nomor. Iwa P. Oh itu udah. Iya. Iwak sambel. Iya, sego sambal. Sego sambal Iya, ya. yang sambalnya satu centong gede banget itu. Yang ikannya ikan pari bakar. Betul. Idih, gila itu, tuh. Itu parah. Itu gua makan ke situ, areanya kan emang agak-agak Iya. baunya jangan ini deh, lu jangan makan di tempat kalau bisa itu. Areanya emang Tapi lu bawa juga nggak enak, bro. iya. Pas lu bawa Iya, juga nggak enak. betul. Makanya tapi gua makan di tempat yang bikin enak kan orang banyak yang bilang sambelnya. Justru gue bilang ikan pe-nya. Gue setuju. Ikan pe-nya yang bikin enak. Bayangin ikan pari asap. Wah gila. Oh, enak gila. Itu parah. Iya. Wangi banget. Gue tuh suka pedas, tapi menurut gue kalau terlalu pedas tuh kadang-kadang jadinya pahit. Saking Pahit bener jadi dan nggak ngilangin. nikmat, jadi nggak nikmat gitu. Itu sebenarnya salah satu sisanya tuh di sambelnya justru menurut gue. Asal sambelnya santai dikit, hey Anda slow sedikit sambelnya, mungkin kita bisa jadi nikmat. Tapi susah banget makan di situ habis mulu. Habis mulu. Orang rame yang ngantri udah kayak nontonin Asli. tabung ayam tuh gila. Rame banget gila. Gua kalau lu nggak rebutan di situ nggak bisa. Lu maksudnya nggak kayak nyerobot, Bu, saya Bu. Iya, Kalau udah lah, nggak ini aja, diladenin. gue tuh biasanya kesana tuh habis show stand up, panitianya tuh ngajak kesana. Panitianya tuh sejam duluan udah di sana. Oh, udah. Iya, ngantri udah duluan duduk, udah nyiapin tempat, terus kita nyampe sana, terus kita makan. Itu juga buru-buru karena benar sebenarnya tempatnya nggak gitu enak, nggak gitu bersih kayaknya. Iya, bau. Iya, Kayaknya bau men. Gangster Bau- banget lah itu. bau- Ya, itu bener. Underground banget tuh kalau musik tuh. Ada nggak satu kuliner yang kebahagiaan lo karena orang nggak ada yang tahu, ini tempat terpelosok, gue juga nemuinnya susah, pas gue makan enak banget, pas lo review impactful sama tempat itu, ada nggak? Waduh. Ganyem aja terus Panji kagak bisa berhenti. Itu sih sebenarnya Banyak ya? banyak ya. Cuma gua kalau lu sebut semua kan lumayan ini nih, mesti yang nggak pakai. Lu bilang tadi apa? Iya. Yang tempatnya tersembunyi. Iya. Pokoknya ternyata membawa enak, kepuasan. membawa impact buat dia juga. Gitu. Kalau misalnya tersembunyi terus tersembunyi bener-bener hidden games doang gitu, gua banyak kayak gitu. Tapi yang bener hidden games tapi enak gitu nggak semua Nggak kayak banyak. gitu. Terus apalagi yang memberi impact, kalau memberi impact sih banyak sih. Makanya gue sering dibilang pesugihan online, kurang ajar. Tuyul, kuntilanak, next Carlos, kampret. Karena bawa rezeki. Iya. Iya. Dibilangnya pesugihan online. Iya. Tapi bener, kan gue kan sering di DM kalau misalnya gue habis tayang, misalnya habis ini tayang nih, terus besok banyak yang pergi ke sana kan, langsung udah penuh besoknya tempat-tempatnya. Ngomong-ngomong, karena Anda konten creator makan ya, Hah? tetap ada masalah ketersinggungan ya, gue penasaran aja. Karena misalkan gini ya, soalnya kuliner nih, kuliner Manado kan kita tahu ekstrim Nah itu, sekali. ya itu. Itu ya? Itu ketersinggungan pokoknya punya gue kan cukup positif lah punya gue kontennya kan. Iya, Maksudnya harusnya sih nggak banyak yang tersinggung. Harusnya. Makanan kan semua orang kan menyatu Betul. ya gitu. Terus gue kalau nggak konten yang kalau misalnya konten B2 udah pasti kadang ada aja lah 1-2 yang Babi. Heeh. Ya lu ngapain nonton, bego? Lu udah tahu lu kagak makan babi. Aneh deh. Makanya lu hati-hati banget tadi Tapi ya. gue ngomong kalau lu mau skip dari sekarang Karena ini babi. karena ini babi gitu. Tapi banyak juga yang itu mah dikit. Lebih banyak yang
menghargai, gitu. Nah, iya. Dia bilang, wah, gue tetap nonton bang. Iya. Gak apa-apa, gue tetap nonton. Menurut Gue gua, rekomendasi teman-teman gue yang lain, yang nonton film gitu. Menurut gua, siapapun yang ngomel sama lu karena lu bikin konten babi, itu sebenarnya insecure dengan keimanannya. Oh gitu? Iya. Gue kayak gini-gini Santai aja lah, kenapa? Lu bulan Ramadan pernah jadi masalah nggak? Apanya? Bikin konten makanan terus-menerus, pernah bilang nggak? Hormatin dong yang puasa. Nggak ya? Enggak sih. Nggak, penonton gue udah pada ngerti sih. Ya. Nah, Manado juga sama tuh. Apalagi yang pas Kucing. Iya, Atau- Wuhan kucing. Oh, Wuhan iya. Kan ada yang melawan kucing juga kan di situ kan. Bener, gua nggak bohong, bener guys. Ini gua bukan yang ngungkit-ngungkit. Oh, kucing. Ada. Gua lihat sendiri kucing dibakar. Heeh. Jadi dia matinya dipentongin dulu. Sampai nggak sadar, langsung dibakar hidup-hidup. Kalau ada gua selamatin tuh kucing karena saya cinta kucing. Untuk yang tersinggung. Ini aja. Bener saya lupa. Kucing Ini kesayangan. kucing kesayangan. Saya pecinta kucing. Tapi bukan cuma kucing, kelelawar ya. Musang. Bar ya. Itu bari beda lagi. Enggak, Tapi di Manado mereka makan segala macam. Segala macam, ular, monyet, tikus, Kelelawar ada. kelelawar, paniki. Ya itu kan waktu yang Wuhan ini pandemik iya. video gue kita naik lagi. Terus pada ngomel-ngomel. Wah, Bang, lu mau bawa ini mau corona ke sini? Lah itu video dari kapan? Iya, dan juga kan beda kelelawar dong. Itu kan kelelawar Cina. Kali dari kelelawar Cina ada yang terbang jauh-jauh ke Jakarta ya kan. Mau menyelamatkan teman-teman kelelawarnya, membebaskan dia kan tidak mungkin. Tapi gue bisa berasumsi berarti ya mungkin ada aja tipis-tipis orang tersinggung lah ya kadang-kadang Ada. kita. Enggak, kan kita nggak bisa nyenengin semua orang. Iya. Dan Ada Manado aja. tuh menurut gue ekstrim sekali. Iya. Kalau dinosaurus Tapi masih hidup dimakan kali. Itu yang komennya juga banyak. Gue banyak ini nih, banyak kerja buat ngumpetin komen yang yang cukup bahaya ini. Sampai itu kan budaya Minahasa tuh. Man. Itu budaya apaan sih? Dihilangin aja wah sampai gitu-gitu. Ya, terlalu berlebihan sih. Bahaya. Itu kayak gitu juga. Ada aja pasti yang tersinggung. Iya. Tapi menurut lu, karena gue percaya setiap jenis karir itu ada usianya kayak di entertainment, karir presenter tuh relatif lebih panjang usianya jadi presenter dan MC ketimbang misalnya aktor ataupun penyanyi ataupun anak band. Maksudnya secara rata-rata. Oke. Kalau di luar negeri secara kemudian lebih panjang lagi umurnya. Oke. Komedian. Komedian ya. Kalau YouTuber kuliner itu ada rentangnya nggak sih kalau lu perhatiin? Atau Kita nggak tahu karena kan belum pernah ada yang sejauh lu. Tapi kalau misalnya lihat di luar, tapi di luar orang jadi ngebahas kuliner sampai tua-tua juga ya sebenarnya. Nggak ada habisnya gitu. Iya, Gordon Ramsay. Siapa yang kemarin baru meninggal? Itu kan juga yang meninggal bunuh diri. Itu kan juga luar negeri. meninggal bunuh diri. Chef? Sebenarnya dia kayaknya bukan chef deh. Itu terkenal banget sih, gue lupa. Meninggal bunuh diri. Iya, depresi katanya. Tapi dia juga sebenarnya sampai tua. Artis Korea. Enggak, orang Amerika. Orang Amerika kok, gue lupa. Dan dia pernah ke Indonesia juga. Kan banyak juga artis Korea. Iya, artis Korea banyak yang bunuh diri. Tapi ini, lu ngelihatnya, ini sesuatu yang ada batas usianya untuk lu pribadi, atau sesuatu yang bisa lu jalan sampai panjang? Kayaknya karir gue kayaknya ditentukan YouTube juga kali ya. Ditentukan channel YouTube ini. Tapi sejauh ini gue lihat siapa yang lama ya food vlog ya dan masih ini. Tan Boykun tahu nggak Tan Boykun? Nggak tahu. Yang makan banyak-banyak Di Indonesia? Sekali dia makan nasi padang 5 bungkus sendirian bro. Masih hidup tuh orangnya. Sirup marjan Ya. sebotol tanpa air. Hidup deh. Hidup. Sehat. Badannya lebih jadi daripada gue. Maksud lu nggak tahu sih, dia sering trending tau? Nggak tahu, beneran gue. Gue tuh asli beneran nggak terlalu. Gue buka YouTube tuh karena ada yang mau gue tuju. Jadi gue nggak pernah iseng-iseng browsing. Soalnya kan kalau misalnya buka kan di homepage udah banyak rekomendasi tuh. Iya, terkait sama yang pernah gue cari kan. Betul. Iya, jadi gue nggak pernah. Kebanyakan apa kalau lu homepage-nya? Belakangan ini sih film, maksudnya teknik film karena gue lagi belajar kan gue lagi menyutradarai film. Oh iya, Partikelir saya juga nonton. Semoga terhibur. Terhibur sih buat saya sih. Iya, itu terus udah gitu biasanya video gue kebanyakan video stand up, video talk show, gitu-gitu. Jadi gue nggak pernah ngeliat, jadi gue nggak tahu tuh siang orang itu. Itu dia udah lama, lebih lama daripada lu? Lebih lama dari gue kayaknya, dia lebih lama. Ya. Oh, gue ngeliat ada YouTuber, nggak tahu apa, gue ngeliatnya di Instagram pertama kali.
ada 3 cewek, kakak beradik itu berteman. Semua makanan dikasih sambal sama dia. Dia masak mie, tumplokin sambal, terus makan bareng-bareng satu baskom. Nah, ini si Tan Boy Kun ini, dia tuh makanya subscribernya sampai 8 juta lebih. Oh ya, gila. Dia tuh punya Tapi dia nggak kuliner itu mah. Kayak tapi ya kayak kontennya kan ini juga bisa dibilang Iya kayak entertainment. Metallica dong. Kayak karena dia tetap isinya sih kontennya makan terus. Dia tuh punya kelebihan, punya jago makan banyak, jago makan pedas. 2 kelebihan ini dia punya. Pedas kayak gimana dia jago. Lu tahu pakui nggak? Pakui? Nggak tahu juga. Chips, yang satu chipsnya harganya berapa ratus ribu, cuma satu, dan pedasnya luar biasa. Lu makan hampir bisa sakit perut. Waduh, nggak tahu. Itu dia makan, ditambah lagi sama sambal samyang. Buset. Iya, itu kan berarti kan dia sebenarnya youtubernya tuh youtuber kayak social eksperimen gitu, kayak kayak bukan social eksperimen sih, nggak tepat sih. Apa sih namanya, kayak challenge gitu. Tapi dia spesifik di makanan gitu. Kayak, aduh apa sih video MTV, gue lupa mulu tuh yang kerjanya pokoknya menyiksa diri mulu. Muslim tuh suka bikin video-video kayak gitu tuh, kayak ngejilat. Tahu nggak alat buat nyamuk tuh, alat buat lalat tuh, gitu. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan. Iya, bukan Fear Factor juga. Ya itulah yang kayak nyiksa. Gue tahu Muslim juga waktu G-Confess, di Kuningan ya? Yang di Kuningan Local Stand Up Day. Dia manggung, habis manggung turun tuh, dia lihat gue kali ya, terus turun nyapa. Oh bang Next, saya sering nonton. Terus gue bales, iya gue juga sering nonton punya lu tuh, Hell Kitchen apa nih? Sama. Itu punya Gordon Ramsay. Maksud gue tuh yang punyanya dia gitu. Aneh juga tuh. Gue bilang Hell Kitchen ya? Salah kayaknya. Wah. Aduh, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kuliner itu maksudnya menjadi konten kreator kuliner di Indonesia sih menyenangkan ya. Menyenangkan. Lu bisa aja lahir di sebuah negara yang kultur makanannya rada kurs gitu, kayak Inggris menurut gua. Bener itu. Tuh Indonesia. Banget. Jadi gua kan udah sempat ke beberapa negara lah ya. Untuk sekalian ngebahas kuliner juga. Atau spesifik hanya cuma liburan aja. Liburan. Tapi kan nyoba-nyobain kulinernya yang menurut gua tuh makanan Indonesia tuh yang benar-benar beragam banget. Iya. Dan ini bukan karena kita lidahnya Indonesia ya. Iya, betul. Eksplorasi orang Indonesia terhadap kuliner tuh ekstrim banget. Betul. Orang, kalau lu bawa orang luar negeri ke tempat kita makan kayak Padang, makan kayak gulai, gila itu mereka sate, nasi goreng suka banget. Oh, iya. Gua kecewa sekali. Tapi Inggris kan melting pot ya, terutama London. Jadi ada banyak makanan enak tetap. Tapi kalau lu tanya makanan yang Inggris banget apa sih? Jawabannya fish and chips, kata gue. Apa? Fish and chips. Fish and chips itu sangat Inggris. Iya benar. Nggak kayak Italia yang ada spaghetti. Iya, ada spaghetti, ada pasta, pizza segala macam, atau mie, atau sushi dan segala macam. Iya, kayak punya identitas. Coba aja. Gue nggak bohong, lu ke Inggris terus gitu tanya kuliner apaan sih andalan? Pasti jawabannya adalah fish and chips, kata gue. Fish and chips cuma ikan dori digoreng. Dori gue sih. Lunak. Ya, lu nggak ya? Nggak ya? Tapi ini nggak putus-putus nih. Tapi Next, terima kasih sekali sudah mau menemani saya. Sekali lagi untuk yang pengen, tadi lu kan ngeliat gua ngeganyem terus tuh, itu pangsit gorengnya. Iya. Si mie ayam cabai gerus. Mie ayam cabai gerus Pulau Mas depan Don Bosco. Gua sih suka banget di sini. Gua sering kesini, dan karena pandemi biasanya gua GoFood ke rumah. Kalau lu mau cobain aja, enak. Menyenangkan. Gue di sini bersama dengan Next. Kalau lu mau lihat di YouTube Next. Iya, tadi kita makan dengan. Itu nama bener lu nggak sih, Next? Oh, sudah pasti bukan. Sudah pasti bukan deh. Kayak anggap aja kayak Deddy Corbuzier lah ya. Oh iya, tapi nama Anda Sekatro Cahyadi juga. Lebih katro. Ya udah kalau gitu. Bro, makasih banyak ya. Thank you. Dadah.